A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi kita belajar, membuka pikiran, membuka hati bersama saya Abu Marlo. Dan kita terus meniti ke dalam diri yang mudah-mudahan pembelajaran-pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Kita mendapatkan pengetahuan, tetapi tidak hanya pengetahuan, mari kita transformasikan dari apa yang kita tahu menjadi rasa, dan rasa ini yang akan menjadi perilaku dan akhlak kita yang lebih baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini, karena hanya dengan utuh di sini saat ini, pintu hati kita akan terbuka, pintu hikmah akan terbuka. Oleh karena itu, mari kita rilekskan pikiran kita, tenangkan pikiran kita supaya nggak loncat ke depan ke belakang. Mari kita hening sejenak, buka hati kita, dan menghening dimulai. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sudah hadir utuh di sini saat ini untuk sama-sama belajar. Tidak bosan untuk mengingatkan bahwa saya bicara di sini bukan mau ceramah, bukan mau mengajari, bukan berarti lebih benar, bukan berarti mau bertausiah begitu, tetapi kita sama-sama belajar, kita sama-sama punya spirit bahwa kita sama-sama murid, kita sama-sama pembelajar, yang insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi satu pembelajaran untuk kita semua, untuk kita sekali lagi mendapatkan knowledge tetapi masuk ke dalam kesadaran, tidak hanya knowledge tetapi masuk ke dalam kesadaran. Kita sudah banyak hal yang kita bahas gitu ya. Kita sudah bahas tentang kehadiran kita ke sini kenapa, kita sudah bahas tentang sistemnya seperti apa, dan kita sudah bahas tentang tujuan dan seterusnya begitu. Dan mungkin review sedikit, kita di awal berbicara tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena ini akan ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini, di mana kita berasal dari Dia dan akan kembali ke Dia. Kita lagi melakukan sebuah perjalanan. Ada 3 poin penting ya, masih ingat pasti. Nomor 1 adalah kita visitor, kita ini pendatang, kita ini tamu yang sedang to learn, kita mau belajar. Nah, ini akan sangat ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Karena topik kita hari ini kita akan berbicara tentang sistem pendidikan Tuhan, sistem pendidikan Allah begitu. Karena kemarin kita udah bahas juga tentang sistem besarnya disebut agama. Agama itu adalah jembatannya, Tuhan itu adalah tujuannya. Dan yang paling terakhir nomor 3 adalah bagaimana kita bermanfaat, making impact gitu. Jadi visitor, kita pendatang, jangan lupa pendatang itu nggak pernah punya apa-apa gitu ya. Pendatang itu hanya diberikan fasilitas untuk belajar. Yang kedua dan yang paling penting adalah hasil pembelajarannya adalah kebermanfaatan. Maka wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kita semua didesain untuk menjadi rahmat untuk semua alam, untuk semua universe. Kita adalah distribution channel kasih sayangnya Allah. Nah, oleh karena itu pembelajaran ini pasti ada sistemnya. Dan hari ini kita akan mulai belajar tentang pembelajaran ini, karena kalau kita nggak ngerti sistem ini kadang-kadang berburuk sangka dalam tanda petik gitu ya. Pasti di antara yang mendengar ini sering dengar kata-kata ujian atau azab atau cobaan gitu. Dimana kadang-kadang padu padan kata ini juga kadang-kadang tidak dimengerti. Ya balik lagi ya, kelas A tuh ya, level A tuh bunyi tapi nggak ngerti gitu. Kadang-kadang suka bicara bahwa aku sedang diuji, atau mungkin diazab, atau mungkin cobaan. Ini bedanya apa sih gitu. Nah, balik lagi, kalau kita tidak mengerti fundamentalnya, kalau kita tidak mengerti sistemnya, ini kita bisa berburuk sangka. Nah, kenapa ada ujian, kenapa ada azab, kenapa ada cobaan, dan nanti ini kita kemas dalam konteks yang namanya musibah gitu. Jadi ada 4 poin penting yang penting untuk kita sadari, dan kita ngerti perbedaannya, supaya kita nanti melaluinya dengan terbuka pikiran kita. Yang paling penting, tidak berburuk sangka terhadap kehidupan. Nah, oleh karena itu, mari kita lepaskan buruk-buruk sangka dengan pengetahuan. Di Quran surah 17 ayat 36 selalu mengatakan, kenapa kamu melakukan sesuatu yang kamu nggak punya pengetahuan tentangnya? Karena pada akhirnya jangan lupa bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati semua akan dimintai pertanggungjawaban. Oke, kita mulai. Kita akan mengawali dulu pakai perspektif yang sederhana, supaya nanti kita lebih mudah untuk mengerti gitu. Dan yang paling penting, nanti kita menghadapinya juga tidak banyak berburuk sangka terhadap situasi gitu. Oke. Berbicara masalah pendidikan, berbicara masalah kita datang ke sini mau sekolah dalam tanda petik gitu ya. Jadi kita ini kan sekarang lagi pembelajar. Maka kenapa sih Rasulullah selalu mengatakan belajar itu dari buayan hingga liang lahat. Jadi ini adalah the school of life. Diulang-ulang ya, the school of life.
Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti guru yang mau mengajarkan sesuatu. Maka mudah-mudahan setiap episode kita belajar, kita sudah mulai tidak melihat siapa yang datang sebetulnya. Tetapi yang penting adalah pesan apa yang ingin disampaikan. Karena siapa yang datang ke kita pasti dalam regulasi pendidikan ini semua. Pasti dalam tanda petik, kalau kita pakai perumpamaan, Allah lagi pinjam tangan siapa untuk ke kita. Allah lagi pinjam siapapun untuk datang ke kita, pasti mau menyampaikan pesan. Nah, kalau kita melihat siapanya, pesannya nggak akan kita dapat. Makanya kenapa Iqra, gitu ya? Kenapa harus membaca pesan? Jadi kita banyak akan mengerti tentang pesan-pesan. Jadi konfliknya mungkin akan sedikit berkurang. Karena kenapa? Yang kita lihat bukan benci sama orangnya, nggak suka sama orangnya, tetapi pesannya yang kita ambil. Itu poin pentingnya. Kita kembali dulu, kalau kita berbicara bahwa innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua datang dari Dia dan akan kembali ke Dia. Kan gitu ya kira-kira. Jadi kita akan kembali nih. Poinnya kita ini sekarang mau lagi dalam keadaan perjalanan, mau ngapain sih? Mau pulang gitu kira-kira. Kita ini mau pulang. Oke, nah. Yang terpenting, tadi udah kita ulang-ulang bahwa kita datang ke sini ini mau belajar. Gitu ya, mau melakukan yang namanya pembelajaran. Maka saya selalu mengatakan hidup ini adalah SOL atau School of Life. Di mana School of Life inilah yang nanti akan menjadi di mana kapanpun dalam kondisi apapun kita melakukan yang namanya pembelajaran. Ya, pasti ada kurikulum. Makanya diulang-ulang. Setiap kita punya kurikulum yang berbeda-beda, nggak ada yang sama. Setiap kita punya peran yang berbeda-beda, nggak ada yang sama. Maka jangan curi casting orang lain, kita kira-kira. Karena begitu kita mencuri casting orang lain, kita sedang tidak menjadi diri kita sendiri, gitu. Itu poin pentingnya. Dalam konteks School of Life di sini, masih ingat ya, kenapa manusia itu diciptakan sangat mulia dan sempurna? Kita ini menjadi makhluk yang punya prioritas yang lebih dari makhluk yang lain. Lebih di sini bukan berarti merendahkan, tetapi kapabilitasnya dikasih lebih gitu. Karena manusia itu dianugerahi yang namanya adalah akal. Oke? Dan akal didesain untuk bisa memisahkan, membedakan. Maka kekuatan utama manusia itu punya kekuatan yang paling superior di antara makhluk yang lain adalah kita punya yang namanya pilihan. Nah, gitu kira-kira. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Nah, yang menarik dari pilihan bebas itu, kalau kita mengacu kepada kitab suci, kepada Al-Quran di surat 4 ayat 171, ada dua pilihan. Dan itu free choice. Cuma ada dua pilihannya. Jadi kalau kita sekarang dalam pembelajaran, pilihannya itu cuma ada dua. Yang pertama, itu disebut dengan yang namanya kamu boleh beriman, gitu ya, memilih untuk kembali. Itu pilihan yang pertama. Jadi bahasa gampangnya ketika dikatakan di ayat tadi bahwa kamu mau beriman silahkan, mau tercover atau kafir silahkan. Jadi dua-duanya adalah pilihan kita. Nah, ini kita garis bawahi dulu. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama, saya bisa memilih untuk beriman. Gampangannya, beriman itu menuju ke Tuhan, menuju ke Allah. Itu namanya beriman. Iman itu kan kesadaran. Ada kesadaran untuk pulang. Tetapi di ayat itu dikatakan, kalaupun kamu kafir, itu tidak merugikanku sedikit pun. Jadi gampangannya, mau beriman Allah nggak untung, mau kafir Allah nggak rugi. Kenapa? Karena mau iman atau kafir nggak ngaruh untuk dia gitu. Karena kita semua milik dia, gitu intinya. Nah, saya garis bawahi dulu kata-kata kafir. Kafir itu artinya tercover, tertutup hatinya. Berarti kalau orang tertutup hatinya, egonya lagi tinggi. Berarti yang menjadi Tuhan pada saat itu adalah egonya. Jadi kafir ini kata sifat gitu ya, bukan bendanya, bukan, tetapi sifatnya. Dan kita nggak pernah bisa tahu menilai dia kafir atau tidak, karena kenapa? Yang paling tahu isi hati, yang paling tahu penilaian hati itu cuma Tuhan, cuma Allah. Maka di surat 68 ayat 7, dia yang paling tahu siapa yang dapat petunjuk dan dia yang paling tahu siapa yang sesat, gitu kira-kira. Oke ya, jadi setiap hari itu kita ada kemungkinan kafir tuh ada, tercover tuh ada, marah, ego, emosi, membenci, menghina dan seterusnya, itu berarti kita lagi tercover gitu. Gitu ya. Ini supaya clear dulu bahwa kafir itu bukan masalah menunjuk keluar dengan agama yang berbeda, dengan suku bangsa, bukan itu poinnya. Tetapi seseorang yang mata hatinya tertutup, egonya lebih dominan, dia sedang tercover mata hatinya. Maka egonya yang menjadi Tuhan, egonya yang menjadi dalam tanda petik mengguide dirinya, maka perilakunya pasti menjauh dari Tuhan, gitu kira-kira. Sekarang dalam kaitan ini,
Berarti ada dua pilihan nih. Yang pertama, kamu mau beriman silahkan, mau tercover juga silahkan. Tapi ada tanda bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau beriman dapatnya gimana, kalau tercover dapatnya gimana, gitu kira-kira. Nah, saya kasih gambaran sederhana. Contoh, ada orang naik motor, terus dia ketabrak, gitu, ketabrak aja. Pertanyaannya, orang ini lagi diuji sama Tuhan, lagi diazab sama Tuhan, lagi dapat cobaan atau lagi kena musibah, yang mana kira-kira? Ini kan kadang-kadang bingung ya, atau kita lagi nemuin orang sakit gitu. Udah namanya juga cobaan misalnya, udah namanya juga ujian. Tapi ya jangan sih ya, kalau udah namanya juga kena azab, nggak enak juga gitu ya. Tapi nanti kalau kita paham bahwa itu semua punya relation yang sangat-sangat penting untuk kita buka pikiran kita, untuk kita ngerti bahwa oh saya sedang kena apa nih sekarang, saya lagi dalam posisi apa. Karena sekali lagi hidup adalah pembelajaran, pembelajaran itu pasti ada naik satu level ke level yang lain. Maka di surat 29 ayat 2 dikatakan, emang kamu mau dikatakan beriman sementara aku tidak mengujimu, gitu ya. Seseorang bisa dikatakan beriman karena telah teruji keimanannya. Seseorang bisa dalam tanda petik tidak melakukan kejahatan, dalam tanda petik, karena ada kesempatan untuk melakukan kejahatan. Seperti yang udah kita bahas ulang-ulang bahwa kalau saya diam di puncak gunung sendirian dan saya tidak berbuat kejahatan, ya itu bagus, tapi not so special. Kenapa? Nggak ada kesempatannya. Justru ketika saya punya kesempatan untuk berbuat jahat, untuk berbuat korupsi, dan saya tidak mengambil kesempatan itu baru istimewa gitu. Oke, sekarang kita pelan-pelan mengurai satu persatu gitu. Oke. Andai kata anak SD sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6, masuk SMP, kelas 7, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu setiap level pasti ada tingkatannya. Setiap level pasti ada ujiannya. Gitu ya. Sekarang katakanlah dari kelas 1 mau ke kelas 2, pasti harus ada yang namanya ujian. Ujian itu berarti meningkatkan kesadaran, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kualitas gitu. Maka menariknya kalau waktu kelas 1 ke kelas 2 tidak naik kelas, dia tinggal kelas, berarti belajarnya tetap pelajaran kelas 1, ujiannya tetap juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita relasikan dalam kehidupan kita, kalau kita menghadapi masalah yang itu terus, problemnya itu terus udah 2 tahun, 3 tahun, di situ lagi, di situ lagi, di situ lagi. Nah ini juga kita udah mulai harus aware nih, jangan-jangan saya nggak naik kelas nih, gitu. Padahal mau menuju ke atas, ya nggak mungkin dong kalau kita nggak naik kelas. Dan yang paling penting harus kita berbaik sangka adalah apapun yang kita anggap itu susah, sulit, dan seterusnya, nggak baik ataupun itu, ya nanti kita akan menyebutkan entah itu ujian atau azab atau musibah atau apapun itu. Yuk kita renungkan bahwa yang hadir ke kita adalah untuk meningkatkan kualitas diri kita. Bukan untuk menyusahkan, bukan untuk menyiksa apalagi. Dan kita perlu berbaik sangka bahwa semua yang datang ke kita dalam konteks tidak asik, tidak enak, itu pasti mau menghebatkan kita untuk supaya kita naik kelas gitu. Maka nanti outputnya, begitu kita berdamai dengan ujian, kita akan berdamai dengan hidup. Karena kita ngerti ujian itu tujuannya mau apa. Ingat, problem. Pro and balance artinya bergerak maju. Semua masalah yang datang ke kita tuh supaya kita move on. Tapi sebelum move on, move in dulu gitu. Karena kalau nggak move in dulu, yang disalahin yang luar terus. Maka kalau kita nggak punya masalah, nggak mungkin kita ada di level ini sekarang, nggak mungkin. Semua yang menyaksikan ini, yang terbuka, yang mencari, pasti didorong oleh masalah-masalah besar yang membuat kita untuk masuk ke level sekarang. Dan kita harus bersyukur bahwa semua pernah hadir ke kita, masalah pernah hadir ke kita, karena kenapa? Tanpa itu semua kita nggak mungkin ada di level ini sekarang. Oke ya, nah sekarang kita perhatikan pelan-pelan, urai pelan-pelan supaya kita tahu part by partnya. Yang paling penting, kalau orang memilih untuk beriman, memilih untuk menuju jalurnya Allah, itu namanya adalah dia sedang diuji, itu kira-kira. Makanya dalam bahasa Arab disebut ba'la. Gitu ya. Jadi kalau tadi case-nya si orang naik motor ketabrak, kalau dia niatnya naik motor untuk berbuat kebaikan dan dia ketabrak, terus dia jatuh, terus dia sakit, terus dia masuk rumah sakit, itu berarti dia sedang dalam kondisi diuji. Ba'la. Berarti kita nggak bisa ngelihat nih ketika ada sesuatu, ini diuji, diazab, belum tentu, nggak tahu. Kenapa? Karena based on niat. Semua tergantung dari niatnya. Clear ya?
Nah kebalikannya, kalau dia naik motor mau mencuri, mau berbuat jahat, pokoknya sesuatu hal yang nggak baik dalam tanda petik, ketabrak terus jatuh, itu namanya adalah azab, gitu kira-kira. Dua-duanya ketabrak, tapi dua-duanya punya spektrum yang berbeda tergantung niatnya. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Nah sekarang kita renungkan. Oh, berarti kalau saya lagi menuju kepada dia, saya mendapatkan sesuatu ujian. Itu poinnya adalah, kalau kamu itu waktu mau berbuat kebaikan jatuh, mau dilanjutin nggak? Semangatnya tetap ada nggak? Nah itu yang dicek tuh. Tetapi poinnya ketika dia jatuh dalam kondisi mau berbuat kejahatan, dia jatuh, poinnya cuma sederhana. Mau dilanjutin nggak nih berbuat jahatnya? Maka jangan-jangan apapun yang datang ke kita, begitu jangan-jangan lagi mengingatkan, jangan-jangan emang niatnya lagi nggak bagus gitu kira-kira. Diingetin lah dengan sakit lah, dengan tabrakan lah, dengan pokoknya hal-hal yang kita anggap nggak baik gitu kira-kira. Padahal dua-duanya sekali lagi ini tidak berbicara masalah baik atau buruk, tetapi pesan. Nah sekarang yang harus kita renungkan, kalau seandainya saya diuji, itu ada 2 poin penting outputnya. Yang pertama adalah sabar. Sabar itu menjaga konsistensi di jalannya Tuhan. Makanya diulang-ulang ya, kenapa sholat itu selalu ihdinas shiratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus, tunjuki jalan yang lurus. Itu kan supaya kita konsisten, supaya kita sadar kita itu belum benar. Disitulah kunci yang namanya kesabaran, konsistensi. Makanya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nomor 1 sabar, yang kedua sholat. Itu nggak bisa terpisah gitu. Nah, di samping bersabar, kalau lagi diuji, poinnya adalah syukur. Terima, disyukuri. Karena pasti itu adalah bagian pembelajaran untuk menaikkan kita menuju derajat yang lebih baik, gitu kira-kira. Jadi beda banget gitu ya, cara memandang orang dalam melihat masalah. Kalau dia ngelihat masalahnya, solusinya nggak akan kelihatan. Tapi kalau dia melihat itu sebagai jembatan untuk meningkatkan kesadarannya, solusinya pasti kelihatan. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan masalah di level tempat berpikir kita bikin masalah. Let's say, waktu bikin masalah tingkat pemikiran kita di 5. Kalau pemikiran kita 5 terus ya nggak akan pernah selesai. Maka harus naik ke 6, 7 dan seterusnya gitu. Disitulah pentingnya sabar dan syukur. Nah sekarang, kalau lagi kafir nih, lagi tertutup, berarti lagi jauh tuh, lagi menjauh. Pokoknya cuma 2 aja, beriman mendekat, tercover itu menjauh. Itu namanya diazab. Nah, orang yang diazab itu diingatkan supaya apa? Tobat. Tobat itu artinya kembali. Supaya returning. Begitu ketabrak, ya Allah, tadi ini saya niat mau jelek nih. Jangan-jangan saya ketabrak di sini mengingatkan bahwa ini jangan dilanjutin deh niat jeleknya. Nah, kita pun kadang-kadang gak usah terlalu mikir ini ujian atau ini azab sih sebenarnya. Udah aja yang gampang, yang sederhana. Mau itu ujian kek, mau itu azab kek, dua-duanya kan sistem pendidikan kita kepada Allah. Yang paling aman gimana sih caranya? Udah aja tiap hari sabar, tiap hari syukur, tiap hari tobat, selesai. Jadi kadang-kadang yang terlalu analitikal ya, ini saya diuji, diazab ya, diuji, diazab ya. Kebanyakan mikir jadi nggak punya introspeksi gitu lah kira-kira. Nah, tapi poinnya sekarang bukan hanya berpegang kepada theoretical definisi dan seterusnya. Poinnya adalah, yuk setiap apapun yang terjadi, mari kita sabar dan syukur sebagai ujian untuk menaikkan kesadaran kita. Dan kita selalu tobat, kembali. Karena kita nggak benar-benar tahu tuh, ini lagi diuji atau lagi diazab, itu poin pentingnya. Kalau sekarang kita udah ngerti bahwa itu ada ujian dan itu ada azab, saya ulang sedikit nih supaya makin mudah lagi. Jadi kita semua punya pilihan. Ingat, pilihannya bebas, free will. Keimanan itu kebebasan ya. Allah aja membebaskan, tapi kadang-kadang manusia tuh suka memaksakan gitu. Maka proses pemaksaan itu pasti ketiada atau kehilangan keikhlasan. Maka yang dipaksakan itu hasilnya pasti nggak bagus gitu. Oke? Yang pertama, kamu punya pilihan untuk kembali ke aku, memilih untuk mendekatkan ke aku, memilih untuk jalan aku. Berarti kamu lagi diuji. Yang kedua, kamu boleh nggak usah ngikutin saya juga boleh. Berarti itu lagi dalam kondisi yang satu ini adalah namanya beriman, yang satu ini lagi dalam keadaan terkafir, tertutup. Itu namanya diazab, gitu kira-kira.
Jadi ada diuji, ada diazab. Sekali lagi dua-duanya bentuk kasih sayang Allah. Nah ini ujian dan azab itu perlu subjek, perlu barangnya. Barangnya itu namanya adalah cobaan. Dalam bahasa Arab disebut fitnah. Maka nanti kita akan mengerti cobaan dalam hidup itu nggak pernah jauh-jauh. Yang pertama di surat 8 ayat 28. Kamu benar-benar akan dicoba dengan harta dan anak. Nah, dah gitu kira-kira. Udah nggak jauh-jauh dari sini aja. Di surat 64 ayat 14, kamu akan dicoba dengan pasanganmu. Dah nggak jauh-jauh di situ. Berarti nanti kita akan mengerti bahwa cobaan hidup kita itu datang dari siapapun yang paling terdekat dengan kita. Jadi nanti kalau kita berbicara lebih dalam gitu ya, kita akan membahas tentang topik menggapai kesadaran spiritual. Banyak orang hari ini mencari guru spiritual kemana-mana, padahal guru spiritualnya sudah dihadirkan sama Tuhan di rumah. Siapa? Istri atau suami. Itu guru spiritual terbaik yang Tuhan kasih ke kita. Jadi kalau hidup ini adalah school of life, pernikahan itu universitasnya. Karena kenapa? Suami akan banyak mengajarkan kesabaran terhadap istrinya. Istri akan banyak mengajarkan keikhlasan kepada suami. Gitu ya. Maka berumah tangga menjadi suami dan istri itu adalah puncak dari cobaan hidup. Universitas kehidupan itu ada di pernikahan gitu. Dan di situ kita akan banyak mendapatkan cobaan untuk membuat kita lebih sadar. Ini anyway yang jomblo jangan jadi takut nikah ya anyway. Karena ini penting banget karena masuk ke dalam jenjang pernikahan itu adalah universitas kehidupan yang luar biasa gitu. Jangan lupa anak itu guru spiritual terbaik juga. Banyak orang tua mendapatkan pelajaran sabar dari anaknya, pelajaran ikhlas dari anaknya. Maka hubungan ibu bapak dan anak adalah hubungan fitnah. Dalam tanda petik fitnah di sini artinya adalah hubungan cobaan. Maka sekali lagi cobaan tidak pernah datang dari tempat yang jauh, dia selalu datang dari orang-orang yang terdekat. Maka kalau mulai sadar, oh iya ya, ternyata saya dipasangkan sama dia karena sudah menjadi grand design-nya Tuhan, grand design-nya Allah. Ternyata banyak hal yang belum saya pelajari dan belum saya ketahui yang saya dapatkan dari pasangan saya. Maka pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik, udah pasti. Saya punya A, dia nggak punya A, saya punya B, dia nggak punya B, pun sebaliknya. Dua-duanya saling mengisi, dua-duanya saling menjadi cobaan. Dan di situ bisa jadi ujian, bisa jadi azab. Itu tergantung dari bagaimana kita menyikapinya gitu. Nah oleh karena itu, ketika kita mulai mengerti nih sistem ini, sekali lagi, semua sistem ini adalah membawa kita untuk meningkatkan kesadaran. Nah kejadiannya namanya adalah musibah. Musibah itu artinya adalah event. Nah jadi saya kalau mau balikin lagi ke contoh tadi, ada orang naik motor ketabrak. Apakah dia diuji? Belum tentu. Apakah dia diazab? Belum tentu juga. Karena kenapa? Tergantung dari niatnya. Begitu dia mau niat berbuat baik, dia lagi diuji. Begitu dia lagi niat berbuat jelek, dia lagi diazab. Gitu ya. Mungkin dia mencari harta, itu cobaannya. Tapi kejadiannya namanya adalah musibah. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kita mulai menyadari ini semua bahwa life is a test. Hidup adalah ujian. Semua yang datang ke kita hanyalah untuk membuat kita semakin punya kesadaran dan semuanya adalah pilihan. Mudah-mudahan kita semua memilih untuk terus-menerus selangkah menuju Allah. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.